Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Esport bersama saya, Silvani Alfadia. Pembukaan megah Olimpiade musim panas 2024 di Paris. Zhang Zijie meninggal dunia, keluarganya tuntut penjelasan dari BWF. Revitalisasi lapisan rumput baru untuk Piala Dunia, begini prosesnya. Inilah Esport selengkapnya. Upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 menjanjikan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan memanfaatkan cahaya alami, matahari terbenam di atas sungai Seine. Pembukaan Olimpiade Paris mengusung konsep berbeda dengan ajang Olimpiade sebelumnya. Apabila sebelumnya seremoni pembukaan Olimpiade selalu berlangsung di stadion utama atau stadion atletik, seremoni pembukaan Olimpiade Paris akan dilakukan di sungai Seine. Para atlet dan ofisial akan menaiki perahu untuk mengarungi sungai Seine yang membelah kota Paris. Konsep seremoni pembukaan Olimpiade di luar stadion yang baru pertama kali ini dilakukan tentunya mengundang kritik dari banyak pihak karena dianggap menyulitkan pengamanan. Meskipun jumlah penonton pesta pembukaan telah dikurangi secara besar-besaran, tidak kurang 326.000 penonton yang memiliki tiket akan menghadiri acara spektakuler tersebut. Jumlah itu belum termasuk ratusan ribu penonton yang menyaksikan dari rumah-rumah atau jalanan di tepian sungai Seine. AFP pada Kamis 28 Maret 2024 melaporkan sejumlah negara Eropa diantaranya Polandia dan Jerman telah bersedia membantu pengamanan Olimpiade Paris. Pejabat di Kementerian Dalam Negeri Perancis di Paris Januari lalu mengatakan jumlah bala bantuan dari negara Eropa yang diperlukan untuk hajatan Olimpiade Paris sekitar 2.185 orang. Adapun alasan mendasari permintaan bantuan pengamanan itu demi kenyamanan penonton, menjawab tantangan sebagai tuan rumah ajang sebesar Olimpiade, dan meningkatkan kerjasama internasional. Adik perempuan Zhang Zijie mengomentari pernyataan BWF yang akan menunggu laporan dari Badminton Asia serta PBSI. Keluarga berharap diberi penjelasan atas kepergian sang atlet muda. Meninggalnya salah satu pebulu tangkis tunggal putra Cina, Zhang Zijie, menjadi perhatian badminton lovers. Zhang Zijie meninggal saat melakoni kejuaraan Asia Junior 2024 di Yogyakarta. Kematian mendiang Zhang Zijie nyatanya tak langsung diterima legowo oleh pihak keluarga. Mengingat pada awalnya, Zhang Zijie tampak sehat dan bahkan bisa bertanding dengan normal kala melakoni kejuaraan Asia Junior 2024 di Yogyakarta. Tapi tanpa disangka, Zhang Zijie mengalami tiba-tiba ambruk dan mengalami kejang saat turun membela Cina di laga pamungkas grup D kejuaraan Asia Junior 2024. Zhang Zijie kolaps di tengah pertandingan melawan Kazuma Kawano. Kendati sempat mendapat perawatan medis dan dibawa ke rumah sakit terdekat, nyawa Zhang Zijie tak tertolong. Zhang Zijie dinyatakan meninggal dunia pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, Minggu, 31 Juni 2024. Sementara itu, pernyataan kurang sedap datang dari kakak perempuan Zhang Zijie yang kini berada di Cina. Mengutip dari Sina News, kakak perempuan Zhang Zijie mengunggah sebuah status di Weibo berisikan kalimat kritikan soal penanganan medis yang buruk. Dengan tegas, sosok yang tak disebutkan namanya itu menyatakan tak bisa menerima kenyataan soal meninggalnya Zhang Zijie yang mendadak. Dia baru berusia 17 tahun. Setelah jatuh ke lantai lapangan, dia harus menunggu lama sebelum staf medis tiba mungkin. Mengatakan bahwa kondisi medis setempat terlalu buruk. Beritahu saya bagaimana menerimanya, tulis kakak Zhang Zijie di kalimat terakhir status Weibo-nya. Apa yang dikatakan kakak Zhang Zijie tersebut tentu beralasan. Karena jika menilik video pertandingan tepat saat Zhang Zijie kolaps, memang terlihat bahwa petugas tak langsung sigap memberikan penanganan. Sampai saat ini, Kompleks GBK masih menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam komunitas penghobi, baik olahraga ataupun bukan. Banyak masyarakat awam yang hanya sekedar ingin bersantai, selain berolahraga, juga tak sedikit loh. Mari kita tinjau secara langsung apa saja sih fasilitas yang membuat nyaman di GBK. Berikut laporannya akan disampaikan oleh Silvani di tempat. Baik pemirsa, Stadion Utama GBK merupakan ikon dari kawasan GBK. Setiap hari masyarakat menggunakan ring road di Stasiun Utama GBK untuk berlari, berjalan maupun bersepeda. Selain itu, beberapa pilihan olahraga kebugaran juga bisa dilakukan pada gerai-gerai olahraga seperti Empire Fit Club atau Roka Space. Masyarakat juga bisa memanfaatkan jogging track yang berada di sekitar Stadion Utama GBK untuk lari maupun bersepeda. Dinaungi rimbun pepohonan dan dahan yang menjuntai,
aktivitas olahraga menghadirkan pengalaman yang berbeda. Jalur-jalur tertentu seperti di jalur pintu 3 atau pintu 5 bisa menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berolahraga, khususnya seperti sepatu roda. Berbagai pusat kegiatan olahraga yang terbilang besar dan mewah, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat kerap ramai dikunjungi warga terutama saat akhir pekan. Pengunjung bisa memanfaatkan berbagai venue atau lokasi secara gratis untuk berolahraga. Gelora Bung Karno ini masih menjadi tempat terbaik nih untuk melepas kepenatan dengan berolahraga bagi warga ibu kota. Sejumlah fasilitas penunjang disediakan agar semua kalangan bisa menikmati waktu olahraganya dengan lebih nyaman. Beberapa kegiatan olahraga yang bisa dilakukan oleh warga Jakarta diantaranya berlari, bersepeda, senam, dan masih banyak lagi. Selain tempat olahraga yang gratis, pemirsa, di GBK juga ada venue lainnya yang berbasis prabayar loh. Di venue yang berbayar dipastikan tempatnya jauh lebih nyaman dan disewakan dengan mekanisme yang sudah sangat digital. Ya pemirsa, bahwasannya sejak 2019, pengelola GBK Arena telah menerapkan Smart File System, di mana pemesanan venue tempat untuk berolahraganya bisa disewakan sesuai waktu yang Anda inginkan. Melalui situs resmi yang disediakan oleh pengelola, setelah melakukan pembayaran via online, pengunjung juga bisa mendapatkan kode akses yang diterima ketika tiba di lokasinya, sehingga akses dalam venue tersebut dapat dinikmati secara otomatis. Pemesan lokasi atau venue olahraga secara online ini semakin diminati masyarakat pada akhir pekan. Seperti aula rata-rata sudah disewa hingga 100 pengunjung loh per harinya. Wajar saja jika kawasan GBK ini masih menjadi tempat rekomendasi berolahraga yang murah dan sangat nyaman. Dan pastinya alasan kemudahan dijangkau oleh lapisan masyarakat. Sebab dalam moda transportasinya yang mudah dijangkau dan terbuka untuk umum, daya tarik inilah yang menjadi magnet bagi masyarakat ibu kota untuk menggelar berbagai kegiatan baik yang bersifat olahraga, sosial, politik, budaya, dan rekreasi. Dari Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Silvania Alfadia melaporkan.